ini saya mau memberikan sedikit renungan juga untuk sebuah video klip kecil untuk terus menyegarkan dan mengingatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di zaman ini. Dia sudah bekerja memanifestasikan dirinya di dalam pelayanan nabinya, Maleakhi 4, Elia, Brother Branham, dan sekarang dia sedang memanifestasikan dirinya di dalam rupa mempelai wanita melalui pelayanan 5 jawatan. Haleluya. Dan saya akan bacakan dari Wahyu pasal 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Kita tahu ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan dia turun dari sorga, dan di ayat yang kedua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Amin. Tidak lagi tertutup. Kitab ini terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Praise the Lord. Sama seperti Yosua berkata kepada para panglimanya, angkat kakimu dan taruh di atas tengkuk raja-raja. Amin. Praise the Lord. Peperangan dimenangkan. Terpuji nama Tuhan. Dan Kristus kita menginjakkan kaki yang satu di laut, kaki yang satu di bumi. Amin. Dan kita tahu bahwa ada binatang yang keluar dari dalam laut, ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan dia yang membuka gulungan kitab ini adalah singa dari suku Yehuda. Haleluya. Singa dari suku Yehuda telah menang dan menaklukkan, dan dia layak untuk melepaskan meterai-meterainya dan membuka gulungan kitab tersebut. Haleluya. Dan di tangan kanannya sekarang di Wahyu 10, gulungan kitab itu terbuka. Amin. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Glory. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Sehingga kita melihat inilah misteri yang tidak tertulis di Alkitab, yang adalah ketujuh guru, yang adalah misteri yang ada di luar kitab tersebut, seperti yang di dalam Wahyu pasal 5. Amin. Yang di dalam dan yang di luar. Dan inilah misteri yang dinantikan untuk disingkapkan di akhir zaman. Tetapi misteri ketujuh guru ini yang tersingkap di zaman-zaman gereja tidak akan disingkapkan sebelum tampil ayat yang ketujuh. Yaitu adalah, tetapi pada hari-hari suara dari malaikat yang ketujuh, ketika dia mulai memperdengarkan suaranya, maka misteri Allah tergenapi, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Haleluya. Jadi menunggu akan tampilnya malaikat yang ketujuh di bumi untuk supaya misteri yang tak tertulis ini tersingkap. Dan ketika misteri ini tersingkap, maka itu mendatangkan revival, mendatangkan kebangunan rohani bagi mempelai kitanya. Haleluya. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab, dan saya bacakan apa yang dikatakan oleh Nabi kita di zaman gereja Laodikia. Brother Branham mengatakan seperti ini, utusan Maleakhi 4 dan Wahyu 10 ayat 7, Maleakhi 4 dan Wahyu 10 ayat 7 adalah oknum yang sama. Maleakhi 4 disebut Elia, Wahyu 10 ayat 7 disebut malaikat yang ketujuh.
Elia adalah malaikat yang ketujuh, oknum yang sama, amin, yang harus tampil di zaman gereja yang ketujuh. Dan utusan Maliaki 4 dan Wahyu 10 ayat 7 ini akan melakukan dua hal. Satu, menurut Maliaki 4, dia akan memulihkan hati anak-anak kepada hati bapak-bapak. Dua, dia akan menyingkapkan misteri-misteri ketujuh guru di Wahyu 10 ayat 3 dan 4, yang adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam ketujuh meterai. Ketujuh guru adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam ketujuh meterai. Itu akan, misteri kebenaran-kebenaran itu akan tersingkap secara ilahi, yang nyata-nyata akan memulihkan atau mengembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak Pentakosta. Tepat demikian. Jadi ketujuh guru ini adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam ketujuh meterai. Dan saya lanjutkan pembacaan. Tetapi pertimbangkan hal ini juga. Nabi utusan ini akan tampil dengan sifat dan caranya seperti dulu, seperti Elia dan Yohanes Pembaptis. Dan sikap orang-orang sama seperti di zamannya Elia, di zaman Ahab dan di zaman Yohanes Pembaptis, sikap orang-orang terhadap utusan nabi ini, mereka tidak mengenal. Mereka tidak mengenali bahwa Elia adalah nabi Tuhan. Orang-orang di zaman Yohanes Pembaptis tidak mengenali bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia di zaman tersebut. Dan dikatakan oleh nabi Tuhan, dan ini hanya untuk anak-anak Allah. Hanya anak-anak. Hanya kepada anak-anak hal ini tersingkap. Yang hati mereka akan dikembalikan atau dipulihkan. Maka hanya anak-anak yang akan mendengarkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Di zamannya Ahab hanya ada 7.000 orang Israel yang adalah benih yang sejati. Amin. Di zamannya Yohanes Pembaptis hanya ada sangat sedikit yang bisa mengenali, yang bisa melihat dan percaya kepada pelayanan utusan ini. Jadi seperti di zamannya Elia, seperti di zamannya Yohanes Pembaptis, demikianlah juga terjadi di zaman kita ini. Mayoritas umat di zaman Elia dan Yohanes Pembaptis, mereka masuk ke dalam percabulan atau perjinahan penyembahan berhala. Dan seperti di zamannya Elia dan di zamannya Yohanes Pembaptis, demikianlah juga berlangsung terjadi di zaman kita, di akhir zaman. Haleluya. Jadi mereka yang kepada siapa misteri ketujuh guru ini tidak tersingkap sepenuhnya, maka mereka masuk ke dalam perjinahan penyembahan berhala. Haleluya. Dan Nabi kita sudah mengatakan bahwa kita butuh guru-guru, ribuan guru, yang adalah sebuah kehidupan yang suci, yang manis, yang saleh, yang benar, dan itulah yang membuat setan takut. Bukan teriakan khotbah kita, bukan teriakan suara song leader, bukan teriakan Anda berjemaat, amin, yang membuat iblis takut. Tetapi adalah sebuah kehidupan yang saleh, yang suci, yang dibenarkan, yang diubahkan, yang rendah hati, haleluya, yang taat. Itulah yang membuat setan takut. Amin. Dan itulah guru-guru. Dan kita butuh tahu akan guru itu. Dan kita harus menjadi guru, karena guru adalah suara Allah.
ketika meterai-meterai tersingkap. Amin. Guru adalah suara Allah. Dan saya bacakan di khotbah yang lain. Di tahun 1962 di dalam doanya Brother Branham berdoa seperti ini, judulnya kontes. Tuhan, bukalah tahun ini di mana yang tersembunyi, batu karang di bawah batu karang itu, supaya kami akan melihat programnya Allah. Bukalah itu Tuhan. Batu karang di bawah batu karang itu. Masih ingat kan? Supaya kami akan melihat programnya Allah. Haleluya. Tutuplah piramida-piramida hidup kami ya Tuhan. Tempatkan atau taruhkan batu utama, batu puncak, Yesus Kristus itu atas diri masing-masing kami. Amin. Jadi Anda masing-masing adalah sebuah piramida. Amin. Dan tadi dikatakan Anda masing-masing adalah guru-guru suara Allah. Haleluya. Jadi piramida hidup kita masing-masing harus dikunci, ditutup dengan batu utama yang adalah Yesus Kristus. Dan untuk itulah Kristus datang turun seperti yang digambarkan di Wahyu 10 tadi, dengan gulungan kitab yang terbuka. Dan Kristus dimanifestasikan, dinyatakan melalui pelayanan Elia akhir zaman, utusan terang di waktu senja. Seorang nabi yang akan melakukan dua hal, yaitu adalah memulihkan hati anak-anak kepada bapak-bapak, dan yang kedua adalah untuk menyingkapkan misteri akan Wahyu 10 ayat 3 dan 4 yang adalah ketujuh guru. Tujuh guru yang adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam meterai-meterai. Dan ketika hal itu tersingkap secara ilahi, maka itulah yang memulihkan, mengembalikan hati anak-anak Allah akhir zaman, dipulihkan kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta. Haleluya. Dan misteri ini menunggu sampai tampilnya nabi terang di waktu senja, yang adalah Nabi Elia atau yang disebut dengan malaikat yang ketujuh. Amin. Dan dengan berkumandangnya ketujuh guru, maka itu akan memulihkan hati Anda kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta. Amin. Kepada gereja Alfa. Glory. Dan ketujuh guru ini memegang misteri. Kenapa surga sunyi senyap selama setengah jam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita. Dan surga sunyi senyap selama setengah jam, itu dituliskan di Wahyu 8 ayat 1, di bawah meterai yang ketujuh. Amin. Di bawah meterai yang ketujuh. Dan ketujuh guru adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam meterai-meterai. Dan meterai-meterai, posisi meterai-meterai adalah keempat meterai yang pertama, meterai 1, 2, 3, dan 4, itu berada di sepanjang 7 zaman gereja. Amin. Meterai kelima terkait dengan jiwa-jiwa di bawah mezbah. Dan meterai kelima berbicara 3 hal, yaitu adalah mereka yang mati, Yahudi-Yahudi yang mati di bawah penganiayaan para diktator di masa Perang Dunia Kedua. Itulah yang disebut dengan jiwa-jiwa di bawah mezbah, yang adalah korban Holocaust sebanyak 6 juta Yahudi yang dari seluruh Eropa yang tewas di kamp-kamp konsentrasi, disiksa,
Amin. Dibunuh, ditembak, dibakar, digas racun. Jumlahnya adalah 6 juta. Itulah jiwa-jiwa yang di bawah mezbah, misteri meterai yang kelima. Jiwa-jiwa di bawah mezbah yang lain adalah kelompok mempelai wanita yang tidur di dalam Kristus, yaitu orang-orang kudus yang berasal dari sepanjang perjanjian baru. Amin. Sepanjang perjanjian baru. Orang-orang kudus yang ada di masing-masing zaman gereja. Dan yang saat ini berada di dimensi yang keenam bersama dengan utusannya masing-masing. Haleluya. Dan kemudian di bawah meterai yang kelima, saudara melihat bahwa ada 2 saksi, yaitu Musa dan Elia. Dan 144.000 yang akan mati seperti mereka yang di Holocaust, Perang Dunia Kedua. Jadi kita ditunjukkan tentang 3 hal itu di meterai yang kelima. Dan itu berlangsung sebagian di masanya zaman gereja yang terakhir, sebagian akan berlangsung di masanya ketika mempelai wanita Yesus Kristus naik ke sorga. Itulah posisi meterai kelima. Dan kemudian meterai yang keenam adalah meterai penghakiman. Dan meterai penghakiman ini akan berlangsung dibuka sepenuhnya di dalam realita, di dalam perwujudannya, di dalam peristiwanya, yaitu adalah sesudah mempelai wanita naik. Dan meterai ke-6 berlangsung di masa 3,5 tahun, masa tribulasi besar, dengan 3 rangkap misteri, yaitu adalah pemeteraian 144.000 di bawah Musa dan Elia, Wahyu 11, pemurnian 5 gadis perawan bodoh, dan gangguan alam. Itulah meterai yang ke-6. Dan menyisakan 1 meterai, yaitu meterai ke-7. Dan meterai ke-7 kemarin sudah kita jelaskan. Dan sudah saya kirimkan cuplikan videonya untuk menolong saudara-saudari supaya mendapatkan penjelasan ringkasnya. Ya kan? Meterai ke-7 adalah misteri kedatangan Tuhan. Dan seperti tadi saya katakan, ke-7 guru adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam ke-7 meterai. Jadi 1 meterai, 1 guru. Dan guru adalah suara Allah ketika meterai-meterai dibuka. Haleluya. Dan ke-7 guru memegang misteri kenapa surga sunyi senyap selama setengah jam. Dan sunyi senyap selama setengah jam di surga itu berada di bawah meterai yang ke-7. Dan sunyi senyap selama setengah jam di surga itu sama dengan Matius 24 ayat yang ke-35. Tidak ada seorang pun yang tahu, anak tidak, para malaikat tidak, hanya Bapa. Karena ayat itu di Matius 24 adalah misteri meterai ke-7. Amin. Dan meterai ke-7 hanya dituliskan dengan sunyi senyap selama setengah jam di surga. Tetapi ke-7 guru memegang misteri kenapa surga sunyi senyap. Haleluya. Dan itu berada di bawah meterai yang ke-7. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya misteri ke-7 guru inilah yang dinantikan untuk disingkapkan, dibukakan, dikumandangkan di akhir zaman. Dan harus menantikan tampilnya seorang utusan atau nabi. Karena sebuah misteri tidak akan pernah bisa dinyatakan, disingkapkan, kalau tidak ada nabi di bumi. Jadi harus tampil nabi di bumi, maka misteri disingkapkan kepada nabi ini, dan yang kemudian diteruskan kepada umat Tuhan.
Dan nabi ini sudah dituliskan akan tampil untuk menggenapkan nubuatan di Maleakhi 4, Elia, dan di Wahyu 10 ayat 7, malaikat yang 7. Haleluya. Sehingga saudara bisa melihat koneksi antara 7 zaman gereja, yang adalah pewahyuan yang termuat di dalam meterai-meterai, dan saudara bisa melihat posisi meterai-meterai di dispensasi bangsa-bangsa kafir, di 7 zaman gereja. Keempat meterai yang pertama di sepanjang 7 zaman gereja. Kemudian meterai yang kelima, jiwa-jiwa di bawah mezbah. Salah satunya adalah korban Holocaust Yahudi, 6 juta Yahudi di Perang Dunia Kedua. Dan itu juga bagian dari zaman gereja, tepatnya zaman gereja yang ke-7. Ada amin? Dan kemudian meterai yang ke-6 adalah nanti. Sesudah mempelai wanita naik, meterai ke-6 akan terbuka. Tribulasi besar. Dan meterai ke-7 adalah misteri kedatangan Tuhan. Amin. Tuhan akan datang kepada 2 kelompok. Kelompok yang pertama Tuhan datang adalah dia harus menyingkapkan dirinya kepada kelompok yang pertama yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Yaitu adalah mempelai wanita bangsa-bangsa kafir. Dan itu berlangsung sekarang melalui pelayanan nabinya. Elia atau yang disebut malaikat yang ke-7, Maleakhi 4 dan Wahyu 10 ayat 7. Amin. Dan misteri tersingkapnya kedatangan Tuhan kepada mempelai wanita disingkapkan antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ketiga. Antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Ada amin? Maka melalui pelayanan utusan Nabi terang di waktu senja, Elia atau malaikat yang ke-7, maka misteri Kristus, kedatangan Tuhan menjadi nyata. Dan mempelai wanita mengenali pasangannya. Amin. Yaitu dengan tersingkapnya, dengan berkumandangnya ke-7 guru yang ada di Wahyu 10 ayat 3 dan 4. Ada amin? Kepada kelompok yang satu inilah Kristus menyatakan dirinya. Mempelai wanita atau yang disebut dengan anak-anak Allah. Jadi misteri ke-7 guru untuk mengembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak Pentakosta hanya berlaku untuk anak-anak Allah. Hanya berlaku untuk orang-orang pilihan. Yaitu mereka yang sudah ditebus oleh darah anak domba di Kalvari. Dan kelompok yang kedua di mana Tuhan akan menyatakan dirinya adalah kepada 144.000 orang-orang Yahudi, Israel asli, amin, yang juga sudah ditebus oleh darah anak domba. Haleluya. Dan itu akan berlangsung nanti sesudah mempelai wanita naik. Dan itu akan berlangsung pelayanan itu kepada 144.000 di bawah sangkakala ke-7. Melalui pelayanan Musa dan Elia, kedua utusan, kedua saksi yang dinubuatkan tertulis di Wahyu 11 ayat yang ke-6 dan juga yang disebutkan di meterai yang ke-5. Ya kan? Di Wahyu pasal 6. Haleluya. Karena dikatakan di situ, tunggu sampai kawan para pelayan, Musa dan Elia, dua saksi, dan saudara-saudaramu akan dibunuh sama seperti engkau. Engkau adalah 6 juta Yahudi yang tewas di Holocaust, Perang Dunia Kedua, di bawah sangkakala yang ke-6. Amin. Maka saudara bisa melihat ke-7 guru mengumandangkan dirinya melalui pelayanan Nabi Elia William Branham di akhir zaman. Itulah pesan pemulihan. Itulah pesan ke-7 guru. Amin. Menyingkapkan misteri Wahyu 2 dan Wahyu 3. Apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika tubuhnya absen di bumi. Tapi Roh Kudusnya tercurah
di sepanjang zaman-zaman gereja. Di sepanjang 7 zaman gereja. Di sepanjang zaman-zaman dispensasi kasih karunia bagi bangsa-bangsa non-Israel atau bangsa-bangsa kafir. Haleluya. Namun menunggu tampilnya malaikat yang ketujuh untuk mengumandangkan akan ketujuh guru ini. Dan sebagaimana ketujuh guru itu menyimpan misteri kenapa surga sunyi senyap, dan surga sunyi senyap berada di bawah meterai ketujuh, maka dengan berkumandangnya ketujuh guru melalui pelayanan malaikat yang ketujuh, utusan zaman gereja yang terakhir, maka dengan demikian Kristus tersingkap bagi mempelai wanitanya. Kristus turun dari surga. Amin. Di dalam pelayanan anak manusia, dan anak manusia adalah pelayanan nabi. Glory. Itu adalah Kristus dalam rupa roh yang turun di dalam diri William Marion Branham. Haleluya. Karena hanya Kristus yang bisa menyingkapkan misteri. Tapi dibutuhkan tubuh yang adalah seorang nabi. Amin. Untuk menangkap misteri. Terpujilah nama Tuhan. Dan melalui mulut nabinya, maka berkumandanglah ketujuh guru. Glory. Maka kita melihat Kristus, Mesias, ada di bumi sekarang. Sesudah pelayanan nabinya berakhir. Amin. Dan William Branham adalah nabi bangsa kafir, tampil antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Amin. Dan sekarang pelayanan nabinya sudah berakhir, maka sekarang tampillah Kristus di dalam rupa mempelai wanita dengan pelayanan 5 jawatan Efesus pasal 4 untuk melanjutkan pelayanan nabi yang adalah Maleaki pasal 4. Dan sekarang misteri mempelai wanita tersingkap. Kristus di dalam mempelai wanitanya, Kristus di dalam rupa mempelai wanita tersingkap antara pelayanan nabi bangsa kafir yaitu William Branham dan akan tampilnya 2 nabi bangsa Yahudi, Musa dan Elia di Wahyu 11. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat misteri kedatangan Tuhan. Glory. Meterai ke-7 adalah misteri kedatangan Tuhan, praise the Lord, terkait dengan 7 guru. Dan 7 guru adalah pewahyuan-pewahyuan yang terdapat di dalam meterai-meterai. Haleluya. Dan ke-7 guru menyimpan misteri, kenapa surga sunyi senyap. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dalam bahasa yang lain, di Matius 24. Dan tidak ada seorang pun yang tahu adalah meterai yang ke-7. Dan meterai yang ke-7 adalah misteri kedatangan Tuhan. Saya ulang-ulang terus ini supaya betul-betul tertancap dalam hatimu. Bukan bermaksud supaya Anda akan pandai menerangkan seperti saya menerangkan, tetapi supaya pengertian ini menjadi semakin jelas. Karena misteri ini hanya diberikan kepada anak-anak Allah. Sehingga hati anak-anak Allah akan dipulihkan kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta. Dan bagi mereka yang tidak mendapatkan misteri ini, dan bagi mereka yang misteri ini tidak dinyatakan, maka mereka masuk ke dalam penyembahan, percabulan, penyembahan berhala. Dan percabulan, perjinahan, penyembahan berhala, itu adalah pekerjaan Wahyu 17. Perempuan pelacur Babel besar, Vatikan, Katolik Roma. Yang akan membawa orang-orang untuk menyembah binatang itu, amin, dan mendirikan patung bagi binatang itu, dan mereka yang tidak memperoleh tanda binatang itu, maka mereka tidak akan bisa membeli dan menjual. Amin. Mereka akan tunduk kepada sistem binatang itu, dan semuanya itu ada di Wahyu pasal yang ke-13. Terkait dengan 2 binatang, yang satu keluar dari dalam laut, yang satu keluar dari dalam bumi. Amin. Yang satu adalah kekaisaran Romawi yang sudah berubah menjadi kepausan Roma. Yang satu adalah Amerika Serikat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi untuk hal inilah kenapa guru-guru ini dikumandangkan di hari-hari terakhir.
membangunkan mempelai wanita. Amin. Dan membuat mempelai wanita bisa mengenali musim, zaman, dan masa. Amin. Mengenali tanda-tanda, glory, akan kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi, sehingga tidak akan terjebak lagi sesudah dikeluarkan dari jebakan Lucifer. Amin. Dan bisa memahami dan mengerti kondisi dunia yang saat ini sedang berlangsung seperti ini. Glory. Sehingga mempelai wanita, anak-anak Allah, akan bisa berdiri sebagai prajurit-prajurit yang sudah dihidupkan, tulang-tulang kering yang dihidupkan, dan menjadi bagian dari bala tentaranya Allah yang tak terkalahkan. Glory, terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Sebab mempelai wanita sesudah dibangunkan, mereka mengenali, mempelai wanita mengenali, Anda mengenali pasanganmu. Dan pasanganmu bukan dunia ini. Pasanganmu bukan denominasi. Pasanganmu bukan kredo, dogma, dan organisasi gereja. Pasanganmu, pasangan mempelai wanita adalah sang anak domba. Dan di Wahyu 5, anak domba memegang kitab tersebut. Haleluya. Dan di Wahyu 10, kitab tersebut dibuka. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Glory. Sehingga Anda berdiri sebagai orang-orang yang tahu. Kenapa saya ada di bumi saat ini? Kenapa saya berada di akhir zaman saat ini? Amen. Sehingga Anda tidak akan terjebak untuk masuk kepada sistem agenda si jahat. Dengan agendanya yang jahat. Yang tersembunyi bagi dunia, tetapi yang sudah tersingkap melalui pembukaan meterai-meterai bagi mempelai wanita, melalui pelayanan Maleakhi 4 dan Wahyu 10 ayat 7. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Amen. Sehingga tidak ada jalannya bagi mempelai wanita untuk kompromi. Tidak ada jalannya bagi anak-anak Allah yang sudah dipulihkan untuk tunduk kepada sistem binatang ini. Amen. Sesudah anak-anak Allah dilepaskan dari sistem daripada misteri Babel. Amin. Seperti yang diucapkan di Wahyu 18. Ada amin. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Sehingga di zaman ini Anda bisa lihat di tahun 2021 penyatuan sepenuhnya antara Wahyu 17 dan Wahyu 18. Amin. Di mana Wahyu 17 adalah misteri gereja. Amin. Gereja pelacur itu yang adalah Vatikan itu sendiri. Amin. Dan kemudian Wahyu 18 adalah misteri daripada kekayaan dunia yang dipegang oleh para saudagar dan pengusaha-pengusaha seperti Bill Gates dan lain sebagainya. Rothschild, JP Morgan dan lain sebagainya. Amin. Dan Wahyu 13 adalah misteri munculnya binatang dari dalam bumi yang adalah Amerika Serikat. Amin. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat Wahyu 17 adalah Vatikan, Katolik Roma. Wahyu 13 adalah misteri tampilnya binatang dari dalam bumi yang adalah Amerika Serikat, Washington. Amin. Dan Wahyu 17 adalah misteri para saudagar, orang-orang kaya. Amin. Rothschild, Wahyu 18, Rothschild, JP Morgan, dan lain sebagainya. Dan mereka berkantor pusat di London, Inggris. Ya. Sehingga Anda bisa melihat tiga kota ini terkoneksi satu dengan lain. Vatikan, Washington, dan London. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan siapakah dibalik semua kekayaan dan sistem bank dunia, IMF, amin, Bank Swiss, tidak lain adalah Katolik Roma sendiri. Karena Katolik Roma memiliki banknya sendiri yang disebut dengan Bank Katolik. Haleluya. Dan di Wahyu 18 dikatakan bahwa semua saudagar, pengusaha, orang-orang kaya ini memperoleh kekayaannya dari Vatikan. Dari Putri Babel. Oh, mulialah nama Tuhan. Untuk inilah ketujuh guru dikumandangkan. Amin. Memperlihatkan misteri binatang itu, amin, yang keluar dari dalam laut. Memperlihatkan misteri binatang yang keluar dari dalam bumi. Memperlihatkan akan penyembahan yang palsu yang sudah berjalan di sepanjang zaman-zaman gereja. Amin.
memperlihatkan kepada mempelai wanita kebenaran-kebenaran yang sudah dimakan oleh keempat belalang di sepanjang zaman-zaman gereja. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang kita berada di akhir zaman, di puncak klimaksnya, di zamannya penyatuan segala sesuatu. Kita hidup di zamannya penyatuan segala sesuatunya. Amin. Gereja-gereja disatukan di dalam gerakan Dewan Oikumene. Amin. Dengan Vatikan, Paus sebagai kepalanya. Tapi mempelai wanita disatukan dengan Kristus. Misteri meterai ketujuh yang tersingkap. Yang melepaskan meterai-meterai. Yang adalah singa dari suku Yehuda. Yang adalah Yesus sendiri. Amin. Dan menyingkapkan misteri, haleluya, ketujuh guru itu, membangunkan mempelai wanita, haleluya, sehingga Anda mengenali bahwa Anda adalah istri anak domba. Amen. Terpujilah nama Tuhan, glory. Dan kita melihat penyatuan yang lain, bangsa-bangsa di bawah PBB. Ada amin. Dan kita melihat penyatuan yang lain, gereja-gereja dengan dewan gereja oikumenenya. Dan kita melihat penyatuan yang lain, yaitulah penyatuan para pengusaha, para saudagar, para pedagang dengan gerakan kapitalisme bersama dengan Vatikan. Renungkan ini, gerakan kapitalisme ekonomi bersama dengan Vatikan, gereja. Anda bisa melihat penyatuan Wahyu 17 dan Wahyu 18. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan ketika mempelai wanita melihat semuanya ini, tidak ada jalannya mempelai wanita takut. Tidak ada jalannya mempelai wanita undur dari iman. Amin. Karena mempelai wanita didesain, dirancang untuk menghadapi semuanya ini. Oh, haleluya. Dan sebagaimana dia yang turun, dia yang menyatakan dirinya singa dari suku Yehuda yang telah menang dan menaklukkan, maka spirit singa dari suku Yehuda ada di dalam mempelai wanita. Haleluya. Maka mempelai wanita juga pasti menang. Oh, haleluya. Tidak ada jalannya mempelai wanita akan tunduk pada sistem binatang ini. Dunia bangsa-bangsa akan tunduk. Pemerintahan-pemerintahan akan tunduk. Gereja-gereja akan tunduk. Amin. Ekonomi akan ditundukkan. Glory. Tapi tidak mempelai wanita. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Itulah misteri ketujuh guru itu, brother and sister. Anda dibuat melihat bagaimana musuh sudah bergerak. Amin. Di sepanjang zaman-zaman gereja. Tapi yang sekarang disingkapkan dengan sepenuhnya. Haleluya. Makanya setan benci sekali dengan dua kitab ini. Dua kitab yang paling dibenci lebih dari kitab-kitab yang lain yang ada di Alkitab. Yaitulah kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Amin. Karena kitab Kejadian, Genesis, kitab benih, adalah memperlihatkan, menyingkapkan awal mula setan dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kitab Wahyu adalah memperlihatkan akhir riwayat daripada si setan dan pengikut-pengikutnya. Binatang, Lucifer, nabi palsu, amin. Semuanya neraka akan dibawa masuk ke dalam lautan api dan dilenyapkan sepenuhnya. Nah, tapi mempelai wanita melalui penyingkapan kitab Wahyu dengan berkumandangnya ketujuh guru, mempelai wanita tahu, Anda tahu bahwa Anda akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Bahwa tujuan akhir imanmu bukanlah lautan api, tetapi adalah Yerusalem yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Oh, mulialah nama Tuhan. Sehingga ketika Anda mengerti dan mengetahui akan jalan-jalan hidupmu ini, haleluya, karena Tuhan sudah menyingkapkan untuk melepaskan meterai-meterai hidupmu, supaya piramida hidupmu menyatu, disatukan dengan, ditutup dengan batu utama yang adalah Kristus. Maka tidak ada jalannya bagi Anda masing-masing untuk gelisah, untuk khawatir, untuk bimbang, mau makan apa besok. Kesusahan hari ini untuk hari ini, besok-besok. Amen. Keputusan hari ini tapi berlaku untuk besok. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga Anda bukan orang-orang yang sedang main-main di dunia ini. Anda sedang memanifestasikan sang anak domba.
Anda sedang memanifestasikan Kristus adalah sang pemenang. Haleluya. Sehingga ketika Anda kembali ke Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, Anda melihat Triwira Daud menang, Anda melihat Elia menang, Anda melihat Henok menang, Anda melihat para nabi menang, amin. Anda melihat gereja mula menang, Anda melihat para rasul menang. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Amin. Anda melihat para utusan di zaman-zaman gereja menang, di zamannya masing-masing, bersama dengan kelompok orang-orang kudusnya di zamannya masing-masing. Anda melihat nabi Anda menang, amin. Maka Anda melihat dirimu pun menang. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Jadi saya berikan sedikit renungan dan itu akan menjadi video cuplikan. Jadi Anda akan ulangi lagi dalam durasi sekitar 40 menit. Ya, kan cukup ringkas kan? Nah, dari ringkas ini Anda harus akan belajar dan lebih belajar untuk dalam lagi. Gitu. Jadi saya sengaja membuat hal ini untuk menolong. Apapun saya lakukan untuk menolong saudara-saudariku. Supaya Anda mengerti. Amin. Haleluya. Bagi yang baru, Anda tidak perlu terlalu lama untuk tidak mengerti. Amin. Bagi yang lama, jangan bertahan dengan tidak mengerti. Anda akan kena selip nanti sama yang baru-baru nanti. Ya, kena selip atau kena salib. Haleluya, Anda akan didahului nanti. Sayanglah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam pesan, tapi toh nggak dapat apa-apa. Rugi itu. Jadi kita mengucap syukur oleh kasih karunia Tuhan. Saya tidak mengharapkan bahwa Anda masing-masing akan mampu menjelaskan seperti saya melakukannya, tidak. Tapi Anda harus punya pengertian yang jelas. Untuk alasan apa Tuhan mengutus seorang William Branham untuk menggenapkan Maleakhi 4 dan Wahyu 10 ayat 7. Haleluya. Dan melalui pelayanan hambanya ini, melalui pelayanan William Branham, maka tampillah mempelai wanita. Amen. Glory, terpuji nama Tuhan. Kombinasikan apa yang saya terangkan malam ini dengan apa yang saya terangkan minggu lalu, misteri kedatangan Tuhan, meterai ketujuh.